Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah puji warahmatullahi syukur wabarakatuh. kehadiran Allah. Kita bisa berkumpul dengan sehat sehingga kita bisa mengikuti eh, acara PCM ini. Buat pemateri ada Kakanda Hafizan. Buat tempatan waktu bisa dipersilakan. Oke, sebelumnya Mas Oke. Nabil, suara saya ini ya jelas ya, terdengar jelas ya. Ya jelas tapi agak kecil sih. Suara saya juga jelas kan ya? Soalnya ini Jelas Mas lagi di Nabil. outdoor ini. Oh iya, oke. Pakai headset ini biar meredam suara yang lain. Oke, ya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Mas Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sama-sama kita, moderator kita pada kesempatan sore hari waktu Turki ini, mendalam atas segala limpahan nikmat, karunia dan juga kasih sayangnya, sehingga kita masih bisa memiliki kesempatan untuk punya media sosial mungkin ya, terus kemudian untuk hadir di dalam live Instagram ini khususnya. Nah, yang kedua, salawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah berdarah-darah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga saat ini di zaman yang luar biasa terang benderang, dan semoga kita termasuk dalam umatnya hingga akhirat nanti ya. Amin, Baik, amin. para viewers atau penonton gitu ya, dimanapun Anda berada, kesempatan sore hari waktu Turki ini sebelumnya kami minta maaf atas kendala teknis yang terjadi, sehingga terlambat cukup banyak atau cukup lama dari jadwal yang seharusnya dari poster yang sudah disebarkan gitu ya. Jadi ada sedikit kendala teknis baik di saya maupun di Mas Nabil gitu. Jadi kita agak sedikit panjang terlambatnya seperti itu. Baik, sebelumnya salam kenal Mas Nabil dan juga teman-teman semua, para dimanapun berada. Nama saya Juswil, dan sebagai disclaimer teman-teman semua, di sini saya bukan menjadi narasumber yang memiliki sumber pengetahuan atau ilmu yang sangat banyak, tidak tentunya, karena masih banyak senior-senior kita dan juga para pendahulu kita yang lebih cocok dan lebih tepat lagi untuk mengisi PCIM Talks ini. Namun memang kebetulan program PCIM Talks ini kita laksanakan setiap hari Sabtu rutin, dan ditawarkan kepada semua pimpinan PCIM maupun juga warga Muhammadiyah secara umum yang ada di Turki untuk ya berbagi insight atau mungkin sedikit pengetahuan gitu ya, pandangan, pendapat dan lain sebagainya, supaya bisa meramaikan jagat media sosial ini gitu ya. Termasuk juga salah satu tujuannya tentunya meningkatkan traffic ya, PCIM Turki, Mas. Nanti biar kita bisa alokasikan Biasanya 1 jam sih. Oh, satu dari jam ya kemarin-kemarin kira-kira saya ya. ngisi acara. Tapi mungkin Oke. 45 itu udah inilah, udah checkpoint lah. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan ditampung di 45 menit kemudian. Oke, insya Allah 45 menit ya Mas Nabil ya. Terus nanti kalau ada um, tanya jawab gitu ya, bisa dimasukkan ke kolom Iya question bisa box di nanti. samping gitu ya Mas ya. Nanti bisa Soalnya kita bantu kan di buat sharing-sharing lah nanti 15 menit terakhir itu kan. oke, bisa bantu ditanyakan juga nanti insya Allah. Oke, teman-teman semua dan para viewers dimanapun Anda berada gitu ya, yang menyaksikan live Instagram ini. Sebelumnya, salam kenal, saya Hafizan sekali lagi.
Dan tema kita pada sore hari ini, yang mana ini juga tema yang sebetulnya saya sendiri yang mengusulkan. Jadi pemateri PCM Talks itu punya punya kesempatan untuk bisa menawarkan atau memberikan temanya sesuai dengan apa yang diminati gitu ya, atau apa yang sedang digandrungi kemudian ingin dibahas dan dibuka kepada publik gitu atau pada umum gitu. Dan beberapa episode PCM Talk sebelumnya sudah luar biasa, ada para pembicara kita Ayahanda di PCM Turki, dan saya menyempil di sini sebagai sebagai penyelas saja gitu ya, tentang sebuah tema yang saya usulkan sendiri, dan ini menjadi minat saya dan menurut saya ini cukup penting gitu ya, cukup penting untuk dibahas. Apa itu teman-teman? Yaitu peluang dan tantangan gitu ya, Hizbul Wathan di luar negeri. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu juga nih memperkenalkan bagi yang belum kenal, kemudian juga menyemarakkan gitu kan, mengingatkan kembali untuk yang mungkin pernah lupa gitu kan, apa sih HW atau kepanjangannya Hizbul Wathan itu gitu ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman dulu pernah bersekolah di sekolah Muhammadiyah, mungkin itu SD, kemudian SMP atau MTS gitu ya, SMA atau madrasah aliyah, bahkan sampai di perguruan tinggi, itu pasti akan bertemu dengan sebuah ekstrakurikuler wajib ya di sebagian besar sekolah-sekolah Muhammadiyah itu, yaitu ekstrakurikuler Hizbul Wathan atau HW. Kalau misalkan kita lebih panjangkan lagi, HW ini punya nama lengkap Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan gitu, atau GKHW seperti itu. Yang mana Hizbul Wathan ini adalah satu di antara 7 organisasi otonom yang dimiliki oleh Muhammadiyah gitu ya. Jadi ada ORTOM itu organisasi otonom khusus, itu ada Aisyah satu. Terus sisanya itu ada organisasi otonom lain yang merupakan angkatan Muda Muhammadiyah gitu ya. Ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM, kemudian ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM, kemudian ada Pemuda Muhammadiyah atau PM, ada Nasyiatul Aisyah, ada NA, dan kemudian ada juga yang lintas batas usia dan juga level generasi gitu ya, 2 ortom yang melewati lintas batas manusia usia atau generasi, yaitu Tapak Suci Putra Muhammadiyah dan Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan gitu. Dan ini 2 ortom yang menurut saya spesial gitu, karena nggak ada batasan usianya. Dari mulai kalau Tapak Suci tentu mungkin ada aturan mulai pertama boleh ikut latihan Tapak Suci, mungkin ada ya, saya kurang begitu paham pastinya, tapi yang jelas dulu saya juga pernah terlibat di Tapak Suci itu ketika kelas 3 SD, mungkin sekitar 10 tahun gitu ya. 9 atau 10 tahun itu saya kira sudah boleh ikut serta di dalam kepanduan di Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, kalau di Hizbul Wathan sendiri, usia start pertama tentunya dari golongan yang terbawah gitu ya, atau kelompok belajar usia yang kita sebut dengan istilah golongan atfal gitu ya. Golongan atfal ini berarti dari usia 6 sampai dengan 12 tahun gitu ya. Jadi kalau misalkan SD berarti dari kelas 1 SD gitu ya, atau mungkin bahkan sebelum masuk SD mungkin ada yang sudah 6 tahun gitu, itu bisa jadi gitu. Tapi yang jelas start usianya dari situ. Sampai kapan kemudian bisa terlibat di dalam HW maupun Tapak Suci, tentu tidak ada aturan khusus yang membahas soal itu gitu. Bahkan kalau kata beberapa sesepuh di Hizbul Wathan gitu ya, ayahanda kita yang sudah sangat lama dan sepuh terlibat dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathan, itu adalah pandu HW sampai mati gitu ya. Jadi sampai betul-betul sudah di penghujung usia itu pun masih istilahnya membawa semangat HW gitu ya. Nah, itu intro dari saya teman-teman. Jadi buat memberikan gambaran bahwa ini termasuk dari organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, saya pribadi terlibat dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathan itu sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ya, ketika saya sudah masuk di pondok pesantren. Walaupun dulu saya sempat sekolah SD atau sekolah dasarnya di SD Muhammadiyah,
di Jakarta Timur, SD Muhammadiyah 24 Rawang Jakarta Timur. Tapi pada saat itu memang